Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Nur Hidayat dengan NIM 25111024314 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan ragam bahasa Indonesia yang saya ketahui. Yang pertama, di sini ragam bahasa ilmiah, ragam ilmiah atau ragam keilmuan. Ragam bahasa yang dipandang layak dipakai dalam topik pembicaraan tentang ilmu. Jadi, ragam ilmiah juga digunakan untuk mengomunikasikan hasil kegiatan ilmiah seperti penelitian, seminar, lokaria, diskusi dan publikasi ilmiah, dan lain-lain, baik antara sesama ilmuwan dalam bidang ilmu tertentu atau dari berbagai bidang ilmu maupun antara ilmuwan dengan masyarakat luas. Selanjutnya adalah ragam bahasa yang digunakan dalam jurnal ilmiah adalah ragam bahasa ilmiah. Ada salah satu jenis publikasi ilmiah yang memuat karya ilmiah yang disebut artikel ilmiah. Artikel ilmiah sendiri adalah karya tulis lengkap yang menyajikan. Lalu, kesalahan pemakaian bahasa biasanya di mana kesalahan pemakaian bahasa itu sering terjadi di berbagai ragam bahasa seperti pemilihan kata, di mana pemilihan kata yang tepat dan benar itu sering terjadi seperti mankus dan sankil. Lalu struktur kalimat, biasanya kalimatnya itu terbalik-balik seperti misalnya ibu memakan roti. Roti memakan ibu itu tidak mungkin, tapi katanya benar. Cuman kalimatnya yang salah. Lalu struktur paragraf sendiri kemungkinan saya masih kurang paham, mungkin saya bisa akan pelajari lagi. Terus penetapan ejaan dan tanda baca. Nah, biasanya sering terjadi di sini. Ejaan dan tanda bahasa biasanya seperti huruf besar dan huruf kapital. Huruf besar sendiri ada huruf yang saya tulis besar. Contohnya seperti gini, itu huruf besar, A besar. Tapi huruf kapital sendiri adalah huruf pertama. Di awal kalimat itu kita harus memakai huruf kapital. Dan tanda baca yang dimana peletakan koma, titik, dan tanda petik. Lalu selanjutnya ciri dan sifat ragam bahasa ilmiah, yaitu jelas. Jadi artikulasi atau penjelasannya itu ya sangat jelas. Lalu tepat, tidak melenceng kemana-mana, tepat. Lalu lugas dan formal. Seperti formal, tidak menggunakan bahasa non-baku. Lalu selanjutnya adalah kejelasan dan ketepatan isi dapat diwujudkan dengan menggunakan kata dan istilah yang jelas dan tepat. Kalimat yang tidak terbelit-belit dan struktur paragraf yang runtun. Jadi kejelasan, ketepatan itu perlu dan tidak terbelit-belit dan struktur paragraf yang runtun atau sesuai. Kelugasan dan keformalan gaya bahasa diwujudkan dengan menggunakan kalimat pasif, kata yang tidak emotif dan tidak berbunga-bunga. Jadi kata itu tidak bertele-tele. Selanjutnya ada kelugasan dan keformalan juga diwujudkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menghindari penggunaan kata ganti orang pertama, seperti kata saya, kami, atau kita. Jika terpaksa menyebutkan kegiatan yang dilakukan oleh penulis sendiri, kita ganti yang dipakai bukan kami atau saya, melainkan penulis. Jadi misalnya kita membuat makalah berkelompok, terus yang membuat itu satu orang, berarti kita ganti itu dengan penulis. Selanjutnya ada ciri bahasa ragam ilmiah yang dimana terdiri dari cendekia, lugas dan jelas, gagasan sebagai pangkal tolak, lalu ada formal dan objektif, lalu ringkas dan padat, lalu konsisten dan penggunaan istilah teknis. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang ragam bahasa Indonesia yang saya pahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatnya sudah acuan tadi.